Tak hanya banyak dipesan, saudara, uang edisi khusus kemerdekaan Indonesia pecahan Rp75.000 ini juga ramai menjadi perbincangan di media sosial karena gambar salah satu pakaian adatnya yang disebut mirip busana Tiongkok. Oke, di 8 November tahun 2022 ini banyak banget informasi yang datang ya. Salah satunya warga Konoha heboh dengan tudingan adanya pakaian adat Tiongkok di uang barunya. Menunjukkan masih kuatnya prasangka dan kebencian terhadap Tionghoa di Indonesia. Sebenarnya apa penyebab awal dari kebencian ini? Meski telah dianggap sebagai bagian dari masyarakat tanah air, realitanya sentimen terhadap etnis Tionghoa di Indonesia masih terjadi. Ini Cina, ini setan nih, Cina setan nih. Kurang ngajar doang. Kamu Cina tonjok juga. Digegerkan dengan protes sebagian orang yang menganggap pakaian adat di pecahan uang 75.000 yang baru berasal dari Tiongkok. Ya, padahal protes ini tuh nggak bener karena ya realitanya pakaian adat itu berasal dari suku Tidung Kalimantan. Berdasarkan keterangan Yunike Mutiara Himawan dari University of Queensland, Australia, salah satu masa di mana kebencian terhadap etnis Tionghoa sangat tinggi adalah saat kerusuhan 1998. Sayangnya, prasangka ini ternyata masih bertahan cukup kuat hingga sekarang. Dan sejumlah pakar pun menyebut masyarakat Indonesia masih menganggap etnis Tionghoa sebagai orang asing. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat Konoha yang mengidentifikasi warga negara dengan menentukan apakah seseorang berasal dari etnis asli atau bukan. Sayangnya, orang-orang Tionghoa nggak dianggap masuk dalam etnis asli. Hal ini disebabkan oleh nggak adanya keterikatan etnis Tionghoa dengan wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, orang Sunda identik dengan Jawa Barat, Minang dengan Sumatera Barat, atau Bugis dengan Sulawesi. Kecemburuan masyarakat asli terhadap keberhasilan ekonomi orang-orang Tionghoa semakin memperuncing prasangka ini. Sejarah mencatat prasangka terhadap orang Tionghoa ternyata sudah ada sejak zaman kolonial. Hal ini diawali dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda yang memberlakukan klasifikasi rasial pada 1854. Mereka memasukkan orang Tionghoa sebagai bangsa timur asing, yang membuat kesenjangan sosial antara pribumi dan Tionghoa tuh kayak ibaratkan tuh tamu sama suruhannya gitulah. Di masa itu tuh jadi sering terjadi konflik antara organisasi pedagang lokal dengan organisasi pedagang Tiongkok yang mulai dominan. Banyak pedagang lokal yang berusaha memproteksi ekonominya. Hal ini ikut mempengaruhi munculnya organisasi hukum Syarikat Islam pada tahun 1912. Nah, organisasi ini dibuat untuk melindungi ekonomi lokal, khususnya perdagangan batik dalam menghadapi dominasi kaum Tionghoa dalam hal distribusi kapas, bahan pewarna, lilin, dan bahan impor lainnya. Persaingan ekonomi ini ternyata memicu konflik di berbagai daerah seperti Solo, Surabaya, Pasuruan, Lasem, dan Cirebon. Sejak saat inilah banyak peranakan Tionghoa yang mulai merasakan perubahan dari yang baik-baik saja dengan masyarakat lokal menjadi penuh prasangka dan kebencian. Memang sejak runtuhnya Orde Baru pada 1998, kerusuhan anti-Tionghoa sudah jauh berkurang. Hanya kontribusi bahwa orang Tionghoa di Indonesia sebagai orang asing sudah kadung melekat di benak banyak masyarakat. Padahal ya, jika dirunut dalam sejarah, realitanya 4 orang peranakan Tionghoa masuk dalam anggota Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah BPU-PKI. Bahkan Zhao Qixiong, salah satu pejuang kemerdekaan Indo, mengizinkan Soekarno dan Hatta singgah di rumahnya saat dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok di detik-detik sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi, kalau ada anggapan bahwa orang Tionghoa nggak berperan dalam kemerdekaan Indonesia, hal ini sangat keliru ya. Nah, kalau menurut kamu, apakah sebaiknya ada tindakan yang dilakukan pemerintah atau pihak lain agar sentimen terhadap masyarakat Tionghoa ini berakhir? Atau sebaiknya dibiarin aja seperti ini? Pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.